Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah termodinamika 1. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10 dengan topik lanjutan hukum termodinamika kedua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya Anda adalah generasi penerus bangsa. Generasi milenial yang pada masa ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Sehingga kita sangat penting untuk bisa memilih informasi-informasi yang masuk ke kita ya. Karena kapasitas kita menerima informasi juga sangat terbatas. Sehingga harus kita bisa memilih informasi yang positif ya. Yang informasi itu nantinya direkam ya oleh kita, yang mudah-mudahan itu menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat buat kita ya, untuk bisa lebih baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya di pertemuan ke-9 tentang hukum termodinamika 2, bahwasanya Kelvin Planck dan Clausius itu adalah yang menginisiasi ya, yang memiliki ide adanya hukum termodinamika kedua ya. Pernyataan-pernyataan beliau ini mengarah pada hukum termodinamika kedua, bahwasanya Kelvin Planck menyatakan tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima energi panas dari satu reservoir gitu ya. Jadi kalau kita ingat kembali pada hukum termodinamika 1 tentang kesetimbangan energi ya, bahwasanya delta E itu sama dengan Q minus W ya. Ya, pada di sini ya, untuk delta E ini itu untuk kondisi irreversible ya, reversible, maka kan sama dengan 0. Sehingga Q itu sama dengan W. Konsep reversible ini sangat penting ya di dalam kita menganalisa suatu mesin ya, terkait dengan prestasi atau unjuk kerja mesin. Jadi membandingkan sesuatu kondisi aktual dengan kondisi ideal. Ideal ini reversible. Nah, itu adalah akan kita dapatkan efisiensi thermalnya seperti apa ya. Nah, kondisi reversible memang dalam kondisi aktual ya, kondisi kenyataan itu memang tidak ada. Cuman kita idealkan sehingga masalah itu bisa dianalisa ya, dan dengan parameter yang terukur dan jelas ya. Jadi pada reversible utamanya untuk internal reversible ya. Ada internal reversible ini berkaitan dengan kondisi bagaimana
seperti halnya kalau kita lihat di sini ya, sebuah reservoir thermal ya. Kemudian di sini adalah suatu sistem yang dianalisa, yang dikoppel dengan poros dan poli yang dihubungkan dengan suatu massa ya. Dihubungkan dengan suatu massa. Nah, ini tentunya pada kondisi irreversible ini beberapa kondisi itu adalah ideal ya. Seperti puli ya. Puli kita anggap tidak ada gesekan ya. Friksinya diabaikan. Kemudian pada sistem ini dianggap adiabatik, artinya di situ tidak ada panas yang keluar dan masuk di dalam sistem. Jadi beberapa kondisi ideal itu tadi ya. Kemudian kondisi isotermal yang menyebabkan kondisi itu adalah kondisi yang reversible, kondisi yang ideal, tidak ada rugi-rugi ya. Nah, itu dianggap kondisi pada efisiensi tertinggi. Jadi kondisi internal reversible itu seperti itu. Nah, menurut Kelvin Planck, pada suatu sistem yang hanya memiliki satu reservoir dan di situ ada kerja ya, yang di sini puli itu dihubungkan dengan massa, maka pada kondisi sistem seperti ini, Kelvin menyatakan itu mungkin apabila kerja siklus itu kurang dari sama dengan 0. Artinya sistem itu menerima kerja. Apabila W sama dengan 0, maka massa itu tidak akan bergerak ya, karena tidak ada kerja yang masuk atau keluar. Jadi massa tidak bergerak. Pada kondisi W sama dengan 0, karena sesuai dengan hukum termodinamika kondisi reversible W itu sama dengan Q, maka di sini Q siklus itu juga akan sama dengan 0. Ya, itu kondisi reversible. Nah, kondisi irreversible itu W siklus itu kurang dari 0. Atau di sini sama dengan Q ya, maka Q itu juga kurang dari 0. Nah, ini masuk akal. Ya, jadi kerja siklus kurang dari 0 artinya sistem itu menerima kerja. Ya, kalau Q siklus kurang dari 0 itu berarti sistem itu menerima kalor ya dari reservoir. Jadi untuk satu reservoir thermal itu seperti itu. Nah, kondisi yang mungkin ya menurut Kelvin Planck ya, kalau tadi hanya satu reservoir thermal itu kerja siklus itu kurang dari 0 ini ya. Ini. Nah, sedangkan kondisi yang dimaksud dia itu harusnya sistem itu dua reservoir gitu ya, dua reservoir. Jadi ada hot reservoir dan ada
cold reservoir ya. Ada reservoir panas yang memberikan panasnya ke dalam sistem ya. Jadi ada key in atau key H ya. Key in atau key H. Kelar panas yang masuk ke dalam sistem. Ada key C atau key out ya. Ini ada panas yang keluar dari sistem. Ya. Jadi jika dua reservoir maka dia ada kerja yang keluar dari sistem ya. Maka dari sini kita bisa membuat rumus efisiensi termal ya, bahwa efisiensi adalah kerja siklus ya, kondisi output ya. Kalau efisiensi itu kan gitu ya. Jadi efisiensi adalah output yaitu kerja siklus dibagi input. Inputnya adalah ini apa? Key H atau key in-nya ya. Resource-nya ya, resource-nya. Itu adalah key H ini ya. Jadi nah, kerja siklus itu kalau dibuat seperti ini ya. Ini key gitu ya. Key in, ini kerja siklus, ini out ya. Maka kerja siklus ya itu adalah key in min key out atau key hot min key C ya. Sehingga persamaannya itu bisa menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Efisiensi sama dengan 1 minus QC min Q hot. Ya. Jadi dari persamaan ini Kelvin Planck ini menunjukkan bahwasanya suatu mesin ya, itu bekerja itu tidak mungkin memiliki efisiensi yang 100%. Hanya mungkin mendekati itu bisa ya, gitu ya. Hal ini bisa terjadi apabila QC-nya 0 gitu ya. QC-nya 0. Artinya di sini kondisinya sangat ideal ya. Tidak ada kalor yang keluar sama sekali. Baru tercapai efisiensi itu 100%. Melengkapi dari pernyataan Kelvin Planck ya, yaitu oleh Corollary Carnot ya, tentang dampak wajar. Beliau menyatakan bahwasanya efisiensi termal dari siklus daya tak terbalikan selalu lebih rendah dari efisiensi termal siklus daya terbalikan bila keduanya beroperasi dengan dua reservoir termal yang sama. Artinya di sini, jika ada suatu mesin ya yang dengan spek yang sama ya, dengan parameter operasi yang sama, akan tetapi yang satu itu adalah reversible ya, yang A misalkan yang reversible, kemudian yang satunya adalah irreversible ya, misalkan ini A ya, ini reversible, kemudian yang B irreversible, maka efisiensi A ya itu akan lebih baik daripada efisiensi yang B yang irreversible ya, dengan sama-sama kondisi spek dan beroperasinya sama gitu ya, cuma satunya reversible, satu irreversible. Kemudian pernyataan yang kedua, semua siklus daya terbalikan antara dua reservoir termal yang sama akan memberikan efisiensi termal yang sama. Nah, bagaimana bila keduanya nih
A dan B ini sama-sama bekerja ya dalam kondisi yang reversibel dua-duanya. Maka hasil efisiensi termalnya tentunya akan sama ya. Itu adalah pernyataan korolari Carnot. Nah, bukti dari yang pertama, yang korolari 1 ya. Jika ini adalah suatu mesin ya. Mesin ini terdiri dari reversible dan irreversible ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah reversible, yang sebelah kanan ini adalah irreversible, disimbolkan dengan I. Nah, A itu adalah reversible dan irreversible ya, kondisi A. Kemudian B, ganti arah energi yang di reversible gitu ya. Jadi yang B itu arahnya menjadi semua arah kecuali QH, QC, dan WR ya. Jadi dibuat menjadi refrigerasi. Kalau refrigerasi berarti kan dari cold ke hot gitu ya, dengan menerima kerja ya. Jadi ini kira-kira seperti ini ya. Jadi dibuat yang sebelah kiri itu adalah refrigerasi ya, yang reversibelnya itu ya, yang kanan tetap. Nah, itu kondisi B. Kondisi C, tinjau R plus I dan reservoir panas ya. Jadi C reversible dan irreversible dan reservoir panas. Bila ini harus jalan, maka kerja siklus kurang dari 0. Artinya siklus ini menerima kerja ya. Jadi bila kondisi ini harus jalan, maka siklus menerima kerja. Artinya kerja siklus kurang dari 0 ya. Atau WI min WR itu kurang dari 0 ya. Sehingga apabila WI min WR kurang dari 0 itu dibagi dengan QH ya, maka itu adalah merupakan nilai efisiensi ya. Sehingga efisiensi irreversible itu kurang dari efisiensi reversible. Nah, siklus Carnot itu adalah yang menginisiasi ya suatu siklus yang terbalikkan, dan ini sebenarnya tidak ada gitu ya. Siklus terbalikkan ini itu biasa dikenal dengan kalau mesinnya adalah mesin gerak abadi gitu ya. Jadi dia berputar terus gitu ya, tanpa ada rugi-rugi gitu ya. Dikenal dengan mesin gerak abadi. Nah, ini menurut Carnot itu bisa terjadi ya, siklus itu bisa terjadi apabila dia mengalami 4 proses ini ya. Jadi yang pertama, siklus mengalami kompresi adiabatik. Jadi di sini kalau ini adalah suatu piston ya, di gambar 1-2, piston ini memberikan tekanan ke bawah pada gas. Nah, itu kondisi di sekeliling itu terinsulasi. Jadi gambar yang
di arsir hitam ini adalah terinsulasi. Insulasi itu artinya kondisinya adalah adiabatik. Adiabatik ya. Jadi tidak ada panas yang masuk ataupun keluar pada sistem. Gitu ya. Jadi tidak ada rugi-rugi panas keluar karena adanya perbedaan temperatur. Ya. Heat transfer itu, perpindahan kalau terjadi itu karena adanya beda temperatur. Nah, dengan terinsulasi ini diharapkan memang panas yang ada di dalam sistem, yang ada di sini ya, garis putus-putus itu ya, di antara dinding silinder dan piston, itu tidak ada panas yang keluar. Nah, selanjutnya prosesnya adalah di 2 ke 3. 2 ke 3 ya. 2 ke 3 itu prosesnya adalah ekspansi isotermal. Nah, kondisi ekspansi isotermal itu berarti melakukan kerja ya, sistem melakukan kerja. Jadi expand. Di sini yang terjadi kalau ekspansi itu adalah tekanannya itu akan turun gitu ya. Tekanannya akan turun. Jadi kalau kita lihat di grafik PV itu di sini ya. Ini tekanan itu dari 1 ke 2 itu turun. Ya. Volumenya meningkat ya. Jadi volumenya ini ya meningkat di 1 2. Tapi tekanannya turun. Nah, kondisi ekspansi ini di siklus Carnot terjadi apabila ekspansi tersebut dalam kondisi isotermal. Isotermal itu artinya terjadi pada temperatur yang sama. Jadi, kalau kita gambarkan di sini TS-nya ya, itu 1, 2 itu sama ya, sama temperaturnya. Gitu. Nah, selanjutnya di 34. 34 itu ekspansi adiabatik. Jadi ada ekspansi isotermal dan ekspansi adiabatik. Ya. Jadi dua kondisi yang terjadi. Nah, setelah itu baru yang keempat dilakukan lagi proses kompresi isotermal ya. Itu. Jadi terjadi lagi proses kompresi isotermal dari 1 ke 4. Maaf, dari 4 ke 1. Ya. Dengan kondisi yang seperti ini maka siklus bisa menjadi kondisi yang ideal. Kondisi siklus yang reversible atau terbalikkan. Nah, contoh siklus ini memang kondisi yang aktual sekarang ya tidak ada ya kondisi yang ke arah sana reversible ya. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa menjadi acuan ya. Contoh ideal yaitu siklus Erikson dan siklus Stirling. Ya, siklus Erikson itu terjadi pada biasanya di turbin gas ya. Itu dia dengan beberapa alat tambahan sehingga siklus yang kondisinya untuk siklus turbin gas Brayton itu mendekati kondisi ke Carnot gitu ya. Nah, itu siklus Erikson dengan banyaknya alat tambahan seperti intercooler, kemudian regenerasi ya. Itu. Atau bisa juga
siklus Stirling ya. Dia biasanya ini menggunakan energinya itu panas dari panas matahari dengan fluidanya adalah fluida udara ya, udara yang dipanaskan. Nah, itu dua siklus ini yang mendekati siklus terbalikkan ya. Nah, siklus yang dimaksud dengan Carnot ya, Pak Carnot itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah sistem pembangkit daya ya, sederhana. Jadi ada boiler, ada turbin, ya, ada kondenser dan pompa. Ada 3 unit alat yang mana itu bekerja dalam siklus reversibel ya. Yang pertama di siklus ini massa air ya, kalau ini di pompa itu air di boiler berubah menjadi uap. Uap dipakai untuk kerja turbin ya, menghasilkan listrik apabila dihubungkan dengan generator. Nah, hasil daripada kerja turbin, uap itu dikondensasikan, dicairkan kembali di kondenser sehingga dia menjadi cair kembali dan dipompakan kembali ya pada fase cair oleh pompa masuk ke boiler, dan begitu terjadi seterusnya. Nah, proses ini mengikuti prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi prosesnya adalah ekspansi isotermal, yaitu terjadi pada proses 1-2, yaitu pada turbin ya. Ini ya, turbin. Selanjutnya kompresi adiabatik terjadi di 2-3, yaitu pada kondenser. Ya. Kondenser. Kemudian terjadi lagi kompresi isotermal, yaitu pada pompa ya. Pompa itu memang tidak ada perubahan temperatur di sana ya. Nah, di kondenser itu tidak ada panas yang terbuang gitu ya. Kondisinya internal reversible ya. Kondisinya ideal semua ya. Kemudian selanjutnya ke 41 ya. Pada saat boiler atau sistem di sini dia menerima kalor dari luar ya. Jadi ada key in, maka terjadi ekspansi adiabatik. Nah, sistemnya di sini di boiler kondisi ideal ya. Jadi di dalam kubah ya, kita ingat kembali bahwasanya ada di dalam kubah ya, ini kubahnya ya. Itu menunjukkan kondisi saturated ya. Jadi di kiri ini uap jenuh ya, gitu ya. Tapi maaf, bukan uap jenuh, cair jenuh ya, cair jenuh. Sebelah kanan ini ya, di sini ini baru uap jenuh atau saturated gitu ya, jenuh, kondisi jenuh, atau dikenal dengan, kalau di sini ini di 41 di boiler mendidih. Nah, pada saat air mendidih itu temperaturnya tetap ya. Misalkan air mendidih pada tekanan atmosfer, maka temperatur didihnya adalah 100 derajat Celcius. Jadi 4:1 itu temperaturnya tetap 100 derajat Celcius, tidak akan terjadi peningkatan. Baru setelah di uap jenuh di sini ya, kalau dia terus dipanaskan, maka dia akan
naik ke atas menjadi uap super. Jadi tidak lagi jenuh. Kalau jenuh itu sampai di garis kurva saja ya di sini gitu. Kurva paling kanan ya, jenuh. Nah, setelah itu dia turun kembali. Ya, jadi kalau di sini bisa dikatakan siklus Carnot itu mengandaikan bila ya kalau gambarnya seperti ini, reversible itu terjadi pada kondisi yang sistem itu di dalam kurva ya, di dalam kurva untuk yang boiler ini. Ya, itu kondisi yang ideal dan efisiensi yang paling tinggi. Ya, ini adalah pengandaian yang untuk menyederhanakan permasalahan dan agar bisa mengetahui potensi-potensi siklus untuk bagaimana meningkatkan efisiensi. Nah, itu tadi untuk di sistem reservoir thermal ya, untuk boiler ya, sistem pembangkit daya ya. Nah, ini Carnot juga membandingkan di sini pada mesin penukar panas dengan dua reservoir thermal ya, mesin pendingin dan pompa panas ya. Jadi dua reservoir thermal, maka persamaan COP itu adalah ya coefficient of performance ya, itu merupakan parameter yang ya bisa dikatakan sebagai efisiensi ya, performa ya, performa dalam indeksnya dalam coefficient of performa ya, itu adalah Qc per W siklus ya gitu. Jadi rumusnya beda dengan efisiensi. Kalau efisiensi adalah kerja bagi Qin ya, kalau ini Qc bagi kerja siklus gitu ya, kebalik. Jadi COP itu persamaannya kebalik dengan efisiensi ya, karena di sini hasilnya akan ya menjadi Qc per Qh, Qc per Qh min Qc ya, itu untuk COP pendingin. Untuk COP panas, Qc-nya ini diganti dengan Qh, sehingga gamma ya, atau COP untuk pompa panas sama dengan Qh per siklus. Ya, bila W mendekati 0, itu menentang pernyataan Clausius. Ya. Jadi W mendekati 0 itu artinya tidak ada kerja. Sistem hanya dingin ke panas atau panas ke dingin dan tidak ada kerja yang terjadi, yaitu nggak mungkin menurut Clausius ya. Nah, COP di atas mendekati infinity tidak mungkin diperoleh atau dibatasi ya. Ya gitu. Jadi di sini harus ada kerja siklus. Kalau kerja siklusnya 0 itu artinya infinity ya, tidak mungkin ya. Jadi sistem itu bisa kita analisa apakah itu reversible, irreversible atau impossible gitu ya dari sini. Kemudian korolari siklus pendingin dan pompa panas ya, di sini karena menyatakan ya COP dari siklus pendingin atau pompa panas tidak terbalikkan, selalu lebih kecil dari COP siklus pendingin pompa panas bila keduanya bekerja pada dua server thermal yang sama ya, hampir sama dengan pernyataan Clausius sebelumnya ya. Kemudian korolari 2, semua siklus pendingin panas terbalikkan bekerja pada temperatur yang sama akan memberikan COP yang sama pula ya. Jadi hampir sama dengan yang efisiensi tadi gitu ya. Jadi COP pada
reservoir yang sama ya, alatnya sama, speknya sama, satunya adalah reversible, satunya irreversible, maka COP yang lebih tinggi itu adalah COP yang reversible. Ya, apabila dua-duanya sama, kemudian bekerjanya sama-sama reversible, maka COP-nya pasti sama ya. Gitu. Nah, ini pembuktiannya. Jadi hampir sama dengan pembuktian pada efisiensi. Hal ini juga berlaku pada pompa panas tentunya. Skala temperatur Kelvin. Korolari Carnot kedua menyatakan efisiensi semua siklus daya terbalikan dengan dua reservoir termal adalah sama tanpa melihat bahan dan yang lainnya. Oleh karena itu, efisiensi pada sifat reservoir termal yaitu temperatur. Ya, jadi di slide 8 ya, itu sudah kita sampaikan ya. Jadi di sini berlaku pada dua reservoir termal, efisiensi itu adalah kerja bersih dibagi Q ya, Q in. Atau dalam bentuk lain, efisiensi adalah 1 minus QC min QH ya. Nah, kemudian kita lihat di persamaan 5.5 ya, bahwasanya QC per QH ya untuk reversible cycle itu sama dengan C theta C theta H ya, dimana theta ini merupakan temperatur ya, parameter temperatur pada reservoir. Sedangkan C ya, itu adalah fungsi unspecific ya, yang mempengaruhi nilai QC dan QH ya. Nah, dalam hal ini kondisinya dibatasi reversible cycle ya. Jadi kasusnya di sini reversible cycle. Jadi di situ diberikan notasi reversible cycle. Jadi sistemnya untuk dua reservoir thermal dalam kondisi reversible ya. Nah, menurut skala Kelvin ya, temperatur ya, jadi itu adalah sebagai skala yang independen ya, skala yang mempengaruhi sifat daripada suatu substansi ya, fluida, bisa air ya, ataupun gas-gas yang lain atau jenis ya, jenis fluida yang lain ya, ada refrigeran ya, amonia, refrigeran R134A misalkan ya, dan yang lainnya, yaitu dipengaruhi oleh temperatur ya. Nah, di skala Kelvin itu jelas di situ ya, bahwasanya fungsi daripada C ini ya, C itu adalah temperatur, sehingga C sendiri itu adalah menjadi TC per TW
Jadi QC per QH, kondisi reversible cycle itu sama dengan TC per TH, gitu ya. Ya, menurut skala temperatur internasional, ada beberapa jenis materi ya yang memiliki poin penting yang digunakan untuk standar. Ada helium ya, itu ada vapor pressure point, H2 triple point ya, Ne, O2, H2, Hg ya, H2O itu triple point. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan sebagai standar ya. Nah, untuk air sendiri H2O itu temperatur absolut, temperatur mutlak itu kita gunakan adalah skala Kelvin ya. Itu sama dengan 273.16 ya, Kelvin. Kalau menuliskan Kelvin itu nggak pakai derajat ya. Kalau Celsius pakai derajat. Jadi temperaturnya adalah 273.16 atau dalam triple point di sini untuk skala Celsius sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, ini yang digunakan sebagai skala internasional temperatur ya, absolut. Nah, sehingga efisiensi siklus pada dua reservoir yang awalnya sama dengan 1 minus QC per QH itu bisa kita tuliskan untuk kondisi siklus reversible itu untuk menghasilkan efisiensi maksimum ya, perlu dicatat ya. Efisiensi maksimum itu adalah 1 minus TC per TH. Kenapa maksimum? Karena reversible ya, karena reversible di sini. Jadi kondisi yang maksimum itu siklus reversible. Jadi kondisi reversible itu berlaku persamaan 1 minus TC per TH. Nah, dari persamaan ini kita bisa buat grafik hubungan antara efisiensi dengan temperatur. Temperatur di sini adalah TH, temperatur output. Semakin tinggi temperatur outputnya ya, maka semakin besar ya efisiensi yang terjadi gitu ya. Sehingga ini bisa digunakan sebagai acuan ya untuk beberapa sistem thermal. Bahwasanya untuk menghasilkan efisiensi yang maksimal itu T-hot-nya itu harus tinggi ya. Karena semakin tinggi T-hot itu pembaginya semakin kecil, semakin besar, sehingga pengurangnya di sini ya, ini semakin rendah. Artinya kalau semakin rendah efisiensinya itu semakin tinggi. Ya, dengan cara sama kita bisa juga menggunakan standar skala Kelvin itu untuk siklus pendingin dan pompa panas. Demikian materi yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.